Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pahala per huruf 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliyah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alifun lamun mimun harfun wahidun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Analogi sederhananya, jika menyingkirkan batu di jalan, itu baru satu kebaikan perbuatan kecil. Membaca satu huruf Al-Quran dilipatkan 10 kebaikan per huruf. Jadi, untuk menyamai pahala membaca satu huruf Al-Quran, kamu harus melakukan perbuatan setara 10 kebaikan kecil. Misalnya, menyingkirkan batu 10 kali, memberi sedekah kecil 10 kali, atau membantu 10 orang melakukan kebaikan sederhana. Intinya, membaca Al-Quran pahalanya jauh lebih besar daripada kebaikan sehari-hari. Karena setiap huruf dihitung lipat 10. Dan kalau di dalam sholat, pahalanya bisa lebih besar lagi. Ini ada cara melipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Jika ingin pahala per huruf sampai 100 kebaikan, begini caranya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada bab adab tilawatil Quran, beliau menukil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjelaskan tingkatan keutamaan membaca Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka baginya untuk setiap huruf 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca di dalam keadaan duduk di dalam sholat, maka baginya untuk setiap huruf 50 kebaikan. Barang siapa yang membaca dalam keadaan suci berwudu di luar sholat, maka baginya untuk setiap huruf 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca dalam keadaan tidak berwudu, beradas kecil di luar sholat, maka baginya untuk setiap huruf 10 kebaikan." Jadi ini dilakukan di dalam sholat, kemudian dengan wudhu berbeda pahalanya. Jika ingin pahala per huruf sampai 100.000 kebaikan, begini caranya. Baca Al-Quran di dalam sholat di Masjid Nabawi Madinah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun fi masjidi hada khairun min alfin sholatin fima siwahu." Satu sholat di masjidku ini atau Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 1190 dan Muslim nomor 1394. Ini jika ingin lebih besar lagi pahalanya, jika ingin pahala per huruf sampai 10 juta kebaikan, begini caranya. Baca Al-Quran di dalam sholat di Masjidil Haram, Mekah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fima siwahun ilal Masjidil Haram." Satu sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'atin alfin sholatin fima siwahu. Dan satu sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Cara mendapatkan pahala membaca Al-Quran banyak di dalam sholat meskipun tidak hafal.
Ini ada strategi ya, untuk cara mendapatkan pahala membaca Al-Quran di dalam sholat meskipun tidak hafal. Banyak orang ingin mendapat pahala membaca Al-Quran dalam jumlah banyak dalam sholat. Misalnya setara 1 juz, tapi belum hafal seluruh juz. Caranya bisa dilakukan dengan surat pendek seperti surat Al-Ikhlas. Berikut penjelasannya. Dasar perhitungan huruf, rata-rata jumlah huruf per halaman Al-Quran itu 550 huruf. Huruf perbacaan, Bismillah 19 huruf, ini perbacaan Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas 48 huruf, total 1 kali Bismillah plus Al-Ikhlas, 19 tambah 48, baru 67 huruf. Sedangkan rata-rata jumlah huruf per halaman 550 huruf. Kemudian gimana caranya supaya bacanya setara dengan 1 halaman Al-Quran? Cara membaca setara 1 halaman Al-Quran, untuk setara 1 halaman 550 huruf, harus membaca Bismillah plus Al-Ikhlas beberapa kali. Cara perhitungannya, 1 halaman 550 huruf tadi dibagi 67, ini Al-Ikhlas per basmalah ya, totalnya tadi 67, maka ketemu sekitar 8-9 kali. Untuk praktisnya bisa dibulatkan menjadi 10 kali surat Al-Ikhlas plus basmalah. Contoh, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Tiap rakaat membaca Bismillah plus Al-Ikhlas 10 kali. Total huruf per rakaat 67 kali 10 sama dengan 670 huruf. Sudah lebih dari 1 halaman Al-Quran. Rakaat kedua, 2 rakaat sama dengan setara membaca 2 halaman Al-Quran. Cara mendapat pahala setara 1 juz. 1 juz sama dengan 20 halaman. Jadi perlu membaca 20 halaman dalam sholat. Bisa dilakukan dengan sholat sunnah beberapa kali dalam sehari. Misal, sholat sunnah 10 kali sehari. Tiap sholat 2 rakaat. Tiap rakaat baca Bismillah plus Al-Ikhlas 10 kali. Total huruf setara membaca 1 juz Al-Quran. Boleh dicicil, bisa dibagi antara sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu selama jumlah rakaat dan bacaan tercapai. Kesimpulannya, tidak harus hafal Al-Quran seluruhnya untuk dapat pahala banyak. Fokus pada surat pendek yang mudah dihafal, misal Al-Ikhlas. Kombinasikan dengan sholat 2 rakaat sebanyak 10 kali sehari. Jika dilakukan rutin, dalam sehari bisa setara membaca 1 juz Al-Quran di dalam sholat. Kemudian berikutnya keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran memberi syafaat di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti, karena ia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran akan menjadi penolong dan pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di akhirat. Membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah di dunia, tapi persiapan pahala dan perlindungan di hari kiamat. Bagi yang membaca dengan terbata-bata serta merasa berat, mendapat 2 pahala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Man asana qira'at Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, fahuwa ma'al malaikatil mukraminal mutoin, akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Waman taso'aba alaihil qira'atu wasaqat alaihi, dan yang membaca dengan terbata-bata serta merasa berat, falahu ajroni, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Al-Hajjaj. Nah, di sini menjelaskan bahwa pahala membaca Al-Quran tidak hanya untuk yang lancar, tapi bahkan bagi yang terbata-bata pun mendapat pahala ganda. Semakin serius dan kusuk membaca, semakin besar ganjarannya di sisi Allah. Bagi yang hafal Al-Quran, ada keistimewaan yang luar biasa, bisa memberi
syafaat 10 orang anggota keluarganya masuk surga. Hal ini berdasarkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa afidah," barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Lalu ia menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, adkhalahu wahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wasafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar, dan memberinya syafaat untuk 10 orang dari keluarganya yang sudah ditetapkan masuk neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan Al-Quran bukan hanya membaca dan menghafal, tapi juga mengamalkan isinya. Orang yang menjaga halal haram sesuai dengan Al-Quran akan mendapatkan surga dan hak syafaat bagi keluarganya. Lalu berapa banyak sebaiknya membaca Al-Quran dalam sehari? Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin," bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan sekali. Faqala Abdullah, "Inni atiqu aksara min dalik." Abdullah bin Amr berkata, "Sungguh aku sanggup lebih dari itu." Faqala faqra'hu fi isrina. Nabi bersabda, "Kalau begitu khatamkanlah dalam 20 hari." Faqala Abdullah, "Inni atiqu aksara min dalik." Abdullah bin Amr berkata, "Aku sanggup lebih dari itu." Faqala faqra'hu fi asyratin. Nabi bersabda, "Khatamkanlah dalam 10 hari." Faqala Abdullah, "Inni atiqu aksara min dalik." Abdullah bin Amr berkata, "Aku sanggup lebih dari itu." Faqala faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dalik. Nabi bersabda, "Khatamkanlah dalam 7 hari dan janganlah engkau menambah lebih dari itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5039. Hadis ini menunjukkan tidak ada jumlah wajib per hari, tapi Nabi memberi fleksibilitas sesuai kemampuan. Akan tetapi, jika berdasar hadis itu, berarti anjuran minimal membaca Al-Quran per hari adalah 1 juz, dan maksimal jika 7 hari khatam berarti sekitar 5 juz per hari. Tips bagaimana supaya kita semangat dalam beribadah dan konsisten. Anggap ibadah seperti kerja. Jika kita semangat bekerja mencari uang, seharusnya ibadah atau kerja sama Allah lebih semangat lagi. Karena bayarannya jauh lebih banyak dan kekal dibandingkan kerja sama manusia yang bayarannya kecil dan bersifat sementara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.